Hi, meet me again with Mrs. Happy. Today we are going to learn about opinions and thoughts. What is opinion? Opinion is the way you feel or think about something. Jadi, opini adalah cara kamu merasa atau berpikir tentang sesuatu. Opini ini bisa tentang seseorang atau benda ataupun yang lainnya. Nah, ketika kita ingin mengutarakan opini, penting loh memberikan alasan atau contoh untuk memperkuat opini kita. Ketika kamu ingin memberikan opini atau pikiran, maka kamu harus paham dulu kamu memberikan opini secara pribadi, or personal opinions, atau umum, or general opinions. Berikut ekspresi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama yaitu expressions of personal opinions atau opini secara pribadi. Dan yang kedua yaitu expressions of general opinions atau opini secara umum. Di situ sudah ada keterangannya ya. Kalau expressions of personal opinions itu digunakan untuk menyampaikan pandangan, opini atau pikiran secara pribadi. Nah, di sini ada contohnya. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama itu ada in my opinion. Menurut pendapatku. Nah, yang titik-titik itu nanti diisi sesuai pendapatnya itu apa gitu. Yang kedua itu ada I think. Saya pikir bla 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 bla. Yang ketiga ada I personally think. Selanjutnya ada in my experience, I strongly believe that. Nah, untuk yang selanjutnya kalian bisa pause dan bisa kalian baca sendiri. Dan untuk expressions of general opinions atau opini secara umum, contohnya yaitu ada most of people do not agree. Banyak orang yang tidak setuju apa. Nah, itu di belakangnya diisi sendiri ya. Yang kedua di situ contohnya ada almost everyone think bla 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 bla. Selanjutnya ada some people say that bla 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 bla. Bisa kalian pause dan bisa kalian baca sendiri. Untuk memberikan opini atau pikiran, biasanya menggunakan verba khusus diantaranya agree, believe, reckon, doubt, assume, think. Nah, adapun rumus yang digunakan ialah as usual ya, seperti biasanya itu ada subject, verb, and object. Nah, di situ di tabel bisa kalian lihat ya, itu ada subject, verb, and object. Contoh yang pertama itu ada I agree with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Di situ I menempati sebagai subjek, agree di situ sebagai verb, dan with what you are saying di situ sebagai objek. Paham ya? Dan contoh yang selanjutnya yaitu ada we believe this is not the right way to handle things. Kami percaya ini bukan cara yang baik untuk mengatasi ini. Nah, di situ we sebagai subjek, believe sebagai verb, dan this is not the right way to handle things itu sebagai objek. Bisa kalian pause dan bisa kalian baca sendiri ya sampai bawah. Bagaimana jika kita ingin menerima atau menolak opini tersebut? Nah, kalau kita ingin menerima suatu opini atau agreeing with an opinion, kita bisa mengekspresikannya dengan contohnya di situ ya. Ada yang pertama ada of course, tentu saja. Yang kedua di situ ada this is absolutely right. Nah, selanjutnya ada I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree with what you are saying, but have you ever bla 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 bla. I agree, itu yang paling singkat. Selanjutnya ada that is a good point. I think so too. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Kalau kalian tidak setuju atau disagreeing with an opinion, ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan, contohnya itu ada
I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju denganmu. Contoh yang kedua itu ada I'm not sure I agree with you. Saya nggak yakin saya bisa setuju denganmu. Dan yang selanjutnya bisa kalian post dan bisa kalian baca sendiri ya.